hingga mereka menyadari bahwa Hani berjalan ke arah desa tersebut dan dia tidak sendirian, melainkan ada seorang perempuan yang menggandeng tangannya. "Ron, itu Risa sama Hani kan?" tanya Dani. "Aku nggak tahu yang pasti itu siapa, tapi kita harus cepat susul mereka," kata Imron, dan dia mulai berlari mengejar Hani diikuti Dani dari belakang. Imron meneriaki Hani sambil menarik tangan kiri Hani, dan mata Imron melirik wanita yang berada di samping Hani. "Risa?" Imron, loh kok kamu ada di sini?" "Iya Ron, jadi aku tadi kesasar bertiga sama Danu dan Maman, terus ada orang baik dan ngajak kita ke desa ini." "Tuh, apa aku bilang Ron, mereka tuh di sini, tapi kamu malah larang aku untuk ke sini," kata Dani. Imron hanya menghela napas, mengetahui ada kejanggalan ketika Risa tersenyum licik padanya. "Ya udah, ayo Ris, aku mau ketemu abang aku," ucap Dani. Risa hanya mengangguk dan berjalan masuk ke dalam desa itu, gelap dan sedikit lembab. Mata Imron memeriksa sekelilingnya. Terlihat raut wajahnya seperti ingin pergi dari desa ini, tapi apa daya, Dani adalah orang yang keras kepala. Jadi mau tak mau dia harus mengikuti Dani. "Permisi Pak," ucap Dani pada sekumpulan bapak-bapak yang duduk berjejer sambil tersenyum. Tapi mereka tidak menjawab. "Mereka kok gak jawab ya Riz? Cuma senyum aja. Mereka tuh gak ngerti bahasa kalian." "Oh, pantes." Tidak ada rasa curiga terhadap Risa, padahal Imron merasakan ada yang berbeda darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tatapan matanya kosong. Dia sepertinya bukan Risa, tapi aneh. Dani belum menyadari hal itu, hingga sampailah mereka di sebuah gubuk reot dengan lilin sebagai penerangan di sisi tembok tersebut. Terlihat sudah ada dua pemuda di sana. Dari pintu yang terbuka samar-samar, tapi kami tahu bahwa itu adalah Maman dan Danu. "Wah, emang setan kamu ya. Aku cariin sampai aku berantem sama Imron. Kalian enak-enak ngopi di sini," teriak Dani pada lelaki yang berada di dalam gubuk tersebut sambil masuk ke dalam. Benar-benar suatu kejanggalan. Mereka hanya diam, tak menggubris Dani, tak seperti biasanya. "Dan ini bukan mereka," bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya. "Masa sih Ron?" kata Dani dan berusaha mendekati Maman dan Danu, menatapnya lebih dekat. "Oh, pantas gak jawab, orang mereka tidur Ron," ucap Dani saat melihat mata mereka terpejam. "Woi, bangun," tambah Dani, membuat mereka berdua membuka matanya. "Apaan sih kamu nih, berisik banget," kata Danu hanya menatap Dani sejenak dan langsung tertidur kembali. "Mereka capek Dan, seharian jalan kaki dan baru istirahat sekarang. Kalian istirahat juga sana, tapi maaf di sini gak ada ranjang, cuma ada bangku yang bersender pada tembok kayu," ujar Risa. "Iya Riz, gak apa-apa. Ya udah Ron, ayo kita istirahat biar besok pagi kita pulang." Imron tak menjawab, tapi dia menuntun Hani yang sudah sedikit sadar sambil menatap tiap sudut di gubuk ini. "Kamu tidur aja Han, biar aku yang jaga di sini," ucap Imron sambil menarik bangku kayu lalu memberikannya pada Hani agar kakinya dapat diluruskan ketika tidur. "Aku tidur duluan ya Ron," ucap Dani. "Oke, aku jaga di sini," kata Imron sambil berdiri di depan pintu dan menatap ke arah luar. Tiba-tiba, angin berhembus kencang masuk ke dalam ruangan. Terdengar sayup-sayup suara tangis seorang perempuan dan Imron dihantui rasa penasaran. Siapa itu? Batinnya. Matanya kembali memeriksa sekitar ruangan ini, tapi tidak ada siapapun yang menangis. Semua dalam keadaan tertidur. Imron berusaha mencari di mana sumber suara tersebut hingga suara itu membawanya ke belakang gubuk tersebut. Dan di sana kosong, tidak ada siapapun. Gelap, jarak pandang tak terlalu terlihat jelas. Lalu mata Imron menangkap sesuatu dan tiba-tiba Imron segera berlari, memasuki gubuk tadi. "Dan Dani, bangun Dan," kata Imron. "Apaan sih Ron, aku ngantuk banget nih," kata Dani yang hampir pulas dalam tidurnya. "Kamu harus lihat, ayo ikut aku," desak Imron. "Lihat apa? Kemana? Besok pagi aja Ron, aku ngantuk banget ini." Imron membisikkan sesuatu pada telinga Dani, dan itu membuat Dani tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Imron. "Kamu jangan bercanda Ron. Ayo lihat kalau nggak percaya. Awas aja kalau kamu sampai bohong sama aku." "Udah ayo buruan," kata Imron berjalan menuju belakang gubuk tadi dan diikuti Dani yang jalannya lelet karena belum sepenuhnya sadar. "Tuh lihat," kata Imron menunjuk sesuatu yang berada di pohon jati yang menjulang tinggi. Mata Dani melotot ngeri dengan apa yang dilihatnya sekarang. Seorang wanita yang tak asing bagi mereka, tubuhnya putih pucat, tidak memakai celana, hanya baju yang panjangnya tak lebih dari dengkul kakinya.
Dalam kondisi mengenaskan, kepalanya tergantung di sebuah pohon jati. Iya, wanita itu adalah Risa. "Ayo kita pergi dari sini sekarang," kata Imron. "Tapi Risa gimana, Ron? Ya itu kamu lihat sendiri, dia udah mati. Kamu mau mati di sini?" Dani terdiam mendengar pernyataan Imron. "Udah kita pergi dari sini, cepet," tambah Imron yang berlari mendahului Dani masuk ke dalam rumah dan membangunkan Hani. "Han, bangun." "Kenapa, Ron? Masih jam segini kok udah dibangunin aja? Kita pergi dari sini sekarang." "Loh, kenapa?" "Aku nggak bisa jelasin sekarang ke kamu. Intinya kita harus keluar dulu dari desa ini." Hani yang masih sedikit bingung akhirnya mengikuti perintah Imron. "Dani, kamu tetap fokus ya. Apapun gangguannya jangan kamu gubris. Kamu terus lari keluar dari desa ini ya." Dani mengangguk mengerti. Imron menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga dengan Hani yang digendongnya. "Cuk, gelap cuk," teriak Dani saat semua cahaya lilin di desa ini padam. Suasana semakin mencekam. Tak lama suara kayu dari pintu gubuk berbunyi, bergantian dari gubuk-gubuk lainnya. Suasana yang hening menjadi riuh seketika, hingga Imron menghentikan langkahnya. Danu masih melihat Imron yang berhenti menurunkan Hani dari pundaknya. "Kenapa, Ron?" Sebelum Imron menjawab, ada seorang pria tua dengan cangkul di pundaknya dan topi caping di kepalanya seperti habis bertani. "Mau kemana, Dek?" "Mau pulang, Pak," jawab Dani. "Sudah, ke rumah Bapak saja dulu, sudah malam. Tidak baik pulang malam-malam begini." Dani menatap Imron, dan Imron berbalik badan dan membalas tatapan Dani dengan raut wajah yang bingung. "Ikut saya, atau kalian tidak pernah bisa kembali ke rumah kalian masing-masing," kata pria itu dengan suaranya yang berat. Pernyataan itu membuat Dani harus menelan ludahnya. "Rumah saya di paling ujung sana, saya tunggu," tambah pria tua tersebut sambil berjalan ke arah rumahnya. Dan dia tercium seperti bau melati ketika bapak itu melewati mereka. "Bau melati, Cuk," bisik Dani. Pria tua itu menatap Dani dengan sinis, tapi masih melanjutkan perjalanannya. "Udah ikutin aja, aku nggak ngerasain aura negatif," bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya sekarang. Akhirnya mereka mengikuti kemana arah pria tua itu pergi. Terlihat dari kejauhan sebuah rumah tua yang tak terawat, lampunya remang-remang, tak terlalu terang namun nampak jelas. Dani menatap Imron ketika sampai di rumah tersebut, seolah menyuruhnya lebih dulu memasuki rumah itu. Imron menggandeng tangan Hani dan perlahan memasuki rumah tersebut. Ketika pintu rumah itu terbuka, sudah terlihat jelas seorang pria tua tadi sedang duduk di depan meja bulat dengan lilin di atasnya. Suara pria tua itu berubah menjadi berat, matanya menatap ke bawah, menggeram seperti orang kesurupan, dan dia berbahasa Jawa. "Duduk sini bocah," katanya. Ia menyuruh kami duduk di depannya yang sudah tersedia 3 bangku dan kami menuruti permintaannya. Sekarang kami tepat di depannya, saling menatap. Bocah kecil gak sopan, bawa mayat ke sini. Di mana dia? Siapa yang Mbah maksud? Temanmu, kata seseorang yang merasuki pria tua tersebut. Dani dan Imron saling bertatap heran. Tiba-tiba pria tua itu menggeram keras seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, lalu ia tersadar. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kalian membawanya ke sini. Siapa yang Bapak maksud? Sambung Dani. Temanmu itu dilindungi oleh sesepuhnya, jadi dia sedikit merasa sombong, tapi dia dan sesepuhnya lupa bahwa di sini dulu adalah desa santet. Desa yang bisa menyantet siapapun tanpa terkecuali. Meski temanmu sekarang tidak mati, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Carilah dia dan bawa dia ke sini. Dani dan Imron masih bingung dengan maksud dari pria tua ini. Jika kalian tidak berhasil membawa temanmu itu sebelum hari Selasa Kliwon, kalian tidak akan pernah kembali ke rumah kalian masing-masing. Tambah pria tua itu dan ia berdiri meninggalkan kami. Yang Bapak maksud itu, dia sekarang ada di mana? Tanya Imron ketika pria tua itu sudah berada di dekat pintu. Ia berhenti sejenak, tapi tak menoleh. Tatapannya masih lurus ke depan dan berkata, dia masih berada di hutan ini. Lalu ia kembali melangkahkan kakinya pergi di telan gelapnya malam. Maman, gumam Imron. Apa maksud kamu, Ron? Pertama kali aku datang ke rumah neneknya, aku yakin neneknya bukan orang biasa. Jadi maksud bapak tua tadi itu Maman itu, yang dilindungi neneknya gitu. Iya, jawab Imron.
Berarti yang bunuh Risa adalah Maman? Iya, jawab Imron menduga-duga. Kita harus cari Maman sekarang, aku takut abang aku jadi korban, Ron. Imron mengangguk. Tapi nggak sekarang, Dan, kita butuh istirahat. Nggak ada istirahat, firasat aku nggak enak. Kalau kamu nggak mau ikut, biar aku cari sendirian. Masih mending abang kamu kalau dibilangin masih denger. Kamu bener-bener keras kepala, Dan. Terserah kamu, Ron, kata Dani. Imron menghela napas panjang ketika melihat Dani berjalan keluar pergi meninggalkannya dan Hani. Tanpa Dani sadari, Imron dan Hani ternyata mengikutinya dari belakang. Ngapain kamu ngikutin aku, Ron? Berisik kamu. Imron sudah geram dengan tingkah laku Dani yang ceroboh. Akhirnya mereka menyusuri hutan dengan mata yang masih terjaga dibantu headlamp di kepala, mencari tanda atau kehidupan di sekitar sini. Kayaknya kita putar balik deh, Dan. Di sana ramai. Di mana? Gak ada siapa-siapa. Belum sempat menuntaskan perkataannya, Dani berteriak histeris. Dia menyoroti sebuah kepala tanpa tubuh, wajahnya hancur, matanya yang hampir lepas, senyumnya utuh meski bibirnya terbelah. Dani membalikkan badannya, seolah enggan menatap kembali kepala tanpa tubuh itu. Kan udah aku bilang putar balik, kata Imron. Dani hanya terdiam membisu, seolah trauma atas apa yang ia lihat sebelumnya. Sekarang ia jalan dengan menunduk, serta menatap ke bawah dengan begitu hati-hati. Takutnya ia melihat hal-hal yang serupa. Anjay, motor lewat. Takutnya ia melihat hal yang serupa yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Karena Dani tipikal orang yang tidak begitu peduli dengan hal mistis dan lebih mengedepankan logikanya. Perjalanan semakin jauh hingga mereka menyadari satu hal. Loh, kok kita balik lagi ke sini? Ini kan tempat yang tadi, kata Hani. Imron dan Dani berhenti lalu menatap sekitar. Iya, ini yang tadi kita lewatin kan? Ucap Dani dan Imron bersamaan. Semua terdiam sejenak sebelum akhirnya Dani mengambil batang pohon lalu menancapkan pada tanah sebagai tanda bahwa ini adalah tempat yang ia lewati sebelumnya. Coba kita jalan ke arah utara, kata Dani memimpin jalan. Mereka kembali berjalan dengan harapan dapat menemukan Danu dan Maman dan dapat kembali ke rumah setelah itu. Imron menatap jam yang berada di tangannya yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Hingga headlamp Danu menyoroti sebuah batang pohon yang ia tancapkan sebelumnya di tanah. Tuh kan kita balik lagi ke sini, kata Dani menghela napas dan memasang wajah cemas. Sebentar deh, perasaan kita berjalan 3 jam lamanya dari jam 10. Pas sebelum sampai sini udah jam 1. Tapi pas kita balik kok jam tangan aku nunjukin pukul jam 11 malam. Serius kamu, Ron? Ucap Dani yang langsung melihat jam tangannya. Loh, kok iya, Ron? Masih jam 10 malam. Padahal kan kita udah jauh banget jalan sekitar 3 jam. Tapi kok masih jam segini? Nggak tahu juga aku, Dan, kata Danu memperhatikan jam tangannya kembali. Jam tangannya yang masih berfungsi dengan baik, serta ada tanggal di dalam jam tangan tersebut. Tapi tanggalnya tetap berubah, Dan, kata Imron heran. Serius kamu, Ron? Sini coba lihat kalau nggak percaya. Dani menghampiri Imron yang hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Imron langsung menunjukkan angka kecil dalam jam tangannya. 11. Tanggal 11, Ron. Hari apa ini? Semua berpikir menghitung hari dan tanggal saat mereka berangkat ke sini dan menyocokkan tanggal pada jam tangan Imron. Selasa, ucap Hani dan membuat Dani dan Imron menatapnya. Kamu ingat gak yang dibilang bapak tua itu? Sebelum hari Selasa Kliwon, Imron menegaskan. Tinggal 2 jam lagi hari Selasa ini berakhir, tambah Imron. Dan matanya berkaca-kaca penuh dengan rasa takut dan mereka terdiam. Kamu masih mau diam di sini dan tidak pernah akan kembali ke rumah, kata Dani dengan wajah geram, karena Imron dan Hani menampakkan wajah pasrah. Cuma 2 jam kita untuk cari Maman, gak akan ketemu dan gak cukup waktunya. Aku gak nyangka kamu sepesimis itu. Kamu gak akan lihat cahaya dalam kegelapan kalau kamu gak pernah mau cari di mana cahaya itu berada. Ya udah, kalau kalian mau mati menjadi makanan binatang buas silakan, tapi aku akan tetap cari Maman di mana dia sekarang, kata Dani dan kembali berjalan tanpa menghiraukan Imron dan Hani yang masih terdiam pasrah. Sebelum akhirnya mereka mengikuti Dani yang berjalan agak jauh dari mereka. Malam semakin larut. Beberapa kali Dani dan Imron menatap jam di tangannya, seolah takut jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, yang artinya bersiap untuk pergantian hari. Gimana ini, Dan? Gak ada tanda-tanda Maman di sini. Dani tak menjawab, tapi langkahnya terhenti karena matanya menangkap sesuatu. Sesuatu itu bergerak-gerak di dalam rumput ilalang. Ron, ikut aku.
Imron menuruti permintaan Dani. Perlahan mereka mendekati rumput ilalang itu. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria muda dengan baju kotornya, tubuhnya kurus dan lemas. "Lapar," begitu ucapnya saat ditemui. Dani meneteskan air mata sambil membuka tas daypacknya mencari sisa-sisa makanan di dalamnya dan memberikan roti tawar itu pada seorang pria muda itu yang kami kenal adalah Danu, kakaknya Dani. Ya, Danu sudah ditemukan. "Nih, makan Dan," kata Dani pada Danu. Ia lahap sekali memakan roti itu tanpa jeda seperti sangat lapar. "Nih, minum juga," kata Imron mengeluarkan air botol dalam tasnya. Danu yang baru menyadari bahwa ia sekarang melihat teman dan adiknya, ia ingin mengatakan sesuatu pada mereka, namun Dani berkata, "Kamu gak usah ngomong dulu, kita harus pergi dari sini sekarang. Kamu aku gendong kalau masih lemes." Danu hanya terdiam dan naik ke punggung adiknya. Perjalanan yang lumayan jauh menguras tenaga mereka, dan lagi-lagi mereka heran dengan apa yang ada di depannya. "Ini kan," ucap Imron sambil menggelengkan kepalanya karena tepat di depannya adalah desa yang sebelumnya pernah ia jadikan tempat beristirahat. Semua saling menatap gerbang desa itu karena di sana ada seorang pria tua yang pernah kami lihat sebelumnya. Ia menghampiri kami. "Terima kasih, kalian sudah ditunggu," kata pria tua itu dan mengisyaratkan kami untuk masuk ke dalam desa tersebut. Mereka masih terdiam seolah enggan memasuki desa tersebut. "Udah, yuk kita masuk aja," kata Dani. Cahaya lilin menyala di setiap kolom tembok rumah yang ada di sini. Sampailah mereka di sebuah tanah lapang. Ada sekitar 10 orang pria tua memakai penutup kepala berwarna hitam. Di tengah-tengah mereka ada nenek tua yang kami sedikit heran sekaligus kaget. "Loh, kok ada neneknya Maman di sini?" bisik Dani pada Imron yang berada di sebelahnya. "Kesini bocah," ucap nenek itu. Mereka menghampirinya sambil menatap satu persatu pria tua yang berjejer di samping neneknya Maman. "Kenapa kamu bunuh tumbalku?" kata nenek Maman. "Maksudnya apa ya, Nek?" "Temanmu itu membunuh tumbalku untuk perayaan hari ulang tahunku yang ke-100 tahun, kata nenek Maman menatap tajam Danu yang digendong oleh Dani. Imron menatap Danu sebelum berbisik kepada Dani, "Maman bukan cucu nenek ini, dia adalah anak pungut yang sengaja untuk dijadikan tumbal oleh keluarganya agar keluarganya tetap menjadi kaya." Mata Dani melotot seolah tak percaya apa yang barusan dikatakan oleh Imron. "Aku yang bunuh Maman karena dia berhubungan intim sama Risa. Dan aku juga yang membunuh Risa karena aku takut ada yang tahu aksiku," kata Danu dengan suara lemah, membuat Imron dan Dani terkejut dengan pernyataannya. "Goblok kamu," kata Dani geram. Imron terduduk pasrah sambil menggelengkan kepalanya. Senekat itu Danu karena dimakan api cemburu. Danu punya mbah yang kuat, jadi dia nggak bisa disantet untuk mati, tapi cuma bisa disesatin di hutan ini saja, berputar-putar saja seperti kita tadi. Nggak ada jalan keluar, bisik Imron pada Dani seolah menerjemahkan bahasa yang baru saja dikatakan oleh neneknya Maman. Lalu dua pria tua itu menghampiri Dani, mengambil Danu dari pundaknya dengan paksa. "Lihat ini sekarang," kata neneknya si Maman. Sekarang Danu sudah berada di depan nenek Maman dengan garis segitiga yang di setiap sudutnya terdapat lilin yang hampir redup karena angin. Dani, Imron, dan Hani masih menatap Danu yang terbaring lemas di dalam segitiga tersebut. "Cuk, mau diapain tuh abang aku?" "Aku juga nggak tahu Dan," kata Imron. "Ini alasan aku kenapa tidak bisa membunuhnya," ucap nenek Maman berbarengan dengan sebuah golok yang menghantam kepala Danu. Dani menjerit histeris ketika kepala itu terjatuh ke tanah, menyemburkan darah segar. Tangisnya pecah dan kakinya bergemetar hebat dan hampir goyah. Namun suatu keajaiban terjadi. Kepalanya menyatu kembali. Lalu nenek Maman berkata, "Dia selalu dilindungi oleh ilmu mbahnya." "Loh, kok nyatu lagi kepala abang aku, Ron? Mbah kamu itu orang sakti, tapi cuma si Danu cucu paling kesayangannya." Lalu beberapa pria tua menghampiri Dani yang berada di sebelah Imron. "Loh, apa-apaan ini?" ucap Dani saat dia dibawa paksa ke hadapan neneknya Maman. "Anjir, nyamuk. Adikmu yang akan menggantikan tumbal yang kamu bunuh. Darah kalian sama." Imron kembali menarik Dani. Imron berteriak berseru mengajak Dani untuk melawan mereka. Lalu Imron dan Dani menyerang pria tua anak buah dari neneknya Maman. Pertarungan tak terhindarkan. Namun Imron dan Dani kalah telak karena mereka berjumlah 10 orang dengan tenaga seperti bukan pria tua pada umumnya.
Lalu mereka pasrah. Dani kembali dibawa oleh mereka dan dihadapkan pada neneknya Maman. "Imron," ucap Dani, mengumpulkan sekuat tenaga untuk berbicara meski dengan suara yang lemah. "Bawa abang aku pergi dari sini. Apapun yang terjadi sama aku nanti, tolong jaga dia sampai kembali ke rumah," tambahnya. Dan posisi Danu yang sebelumnya terbaring di atas gadis segitiga digantikan oleh Dani yang sudah tidak bertenaga. Danu menangis melihat adiknya berada di atas garis segitiga itu. Ingin berteriak histeris namun suaranya habis. Tubuhnya yang sekarang kurus tak akan mampu untuk melawan mereka semua. "Imron, kamu dengar kan kata-kataku? Biarin aku di sini asal kalian selamat," kata Dani sebelum kaki dan tangannya dibungkus dengan kain hitam. Tangisnya pecah menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Lalu Dani tersenyum. Air matanya mengalir perlahan, mengingat ini adalah hari terakhirnya. "Terima kasih. Umurku akan bertambah karena mendapatkan tumbal baru," kata nenek Maman. Sebelum ia memotong botak rambut panjangnya itu dan mulai mendekati Dani. Sebelum mulutnya Dani dipaksa menganga, dia berteriak pada Imron agar mereka segera pergi dari sini membawa Danu dan Hani. Pernyataan itu membuat Imron segera berlari menghampiri Danu, menggendongnya menjauhi mereka, dan sekarang mulut Dani disumpal dengan rambut putih dari neneknya Maman. Danu masih bisa menatap mereka. Wajah neneknya Maman berubah menjadi merah, matanya melotot tajam, giginya yang jarang berhasil mengunyah wajah Dani yang menampakkan rasa sakit yang teramat sakit. Ingin berteriak tapi mulutnya tersumpal rambut. Air mata Danu membasahi pipinya begitu deras melihat adik kandungnya menjemput ajalnya di sana. Betapa marahnya dia tapi tak dapat melakukan apa-apa selain berpeluk pada pundak Imron. Semakin jauh ia dari desa itu namun ia tak henti-hentinya menangis. Pengorbanan yang diberikan adiknya sungguh berarti. Andai semua bisa terulang kembali, Danu tidak akan pernah melakukan hal bodoh yaitu membunuh Maman atau paling tidak Danu yang menjadi pengganti tumbalnya, bukan adiknya yang sudah meregang nyawanya di sana. Pagi harinya, polisi menemukan dua pria muda dan satu wanita di tengah hutan dengan tubuh yang pucat serta kurus kering. Polisi membawa mereka ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Sebelum akhirnya Dani diinterogasi oleh pihak kepolisian karena keluarganya Maman melaporkan anaknya belum pulang dari tempat neneknya. Dan akhirnya Danu harus mengakui perbuatannya. Dia mengaku pada pihak kepolisian membunuh Maman dengan menghantamkan kepalanya berkali-kali kepada sebuah batu. Dan begitu juga Risa yang mengetahui bahwa Danu adalah pembunuhnya harus dibungkam, agar Risa tidak menceritakannya pada siapapun. Walau akhirnya Danu dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan, padahal ia tahu itu semata-mata agar tidak ada yang membocorkan rahasia keluarga Maman bagaimana bisa kaya raya. Ternyata selama ini mereka memakai tumbal untuk usaha yang mereka jalani. Selesai. Ya, itulah sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Ending ceritanya ya sangat memilukan ya, bikin sedih. Dan katanya ini adalah sebuah kisah yang didapatkan oleh dari seorang tahanan yang baru keluar penjara, yaitu Dani itu kan tadi. Dan kalau begitu kan otomatis ini kan memang cerita nyata kan, agak miris dan sadis ya kalau ini beneran kisah nyata. Dan ya seperti biasa, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah memulai sesuatu yang buruk untuk kebaikan, karena hal buruk itu bisa jadi musibah bagi kita sendiri, atau lebih parahnya bagi orang di sekitar kita yang kita sayangi. Agar mengusahakan semuanya dengan baik, dengan benar, dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, sekian untuk video kali ini. Silahkan like kalau kamu suka, komen yang menurutmu tentang kisah ini, share ke pacar kamu yang kemungkinan lagi selingkuh sekarang, dan skip biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram dan menarik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Duh, nyamuk ini banyak amat.